Oke, sekarang kita akan membahas soal yang berbeda ya. Kalau tadi ada soal profit untuk kasus PCM dan profit untuk kasus monopoli secara terpisah, jadi kita pada dasarnya hanya mengetahui perbedaan cara mencarinya. Nah, sekarang dilengkapi dengan unsur-unsur lain seperti learner index dan elasticity seperti itu. Tetapi dia itu ceritanya demand function-nya itu sama, tetapi yang membedakan itu hanya struktur pasarnya saja. Jadi asumsinya pasarnya itu sama, tetapi yang membeda, maksudnya demand functionnya sama, tetapi jenis pasarnya berbeda. Ya ceritanya ada PCM, ada sama monopolistik. Oke. Nah, jadi ini adalah market demand functionnya, yaitu 500 dikurang 0,5 P, sedangkan total cost-nya itu adalah Q pangkat 3 dikurang 59 Q kuadrat ditambah 1315 Q ditambah 2000. Oke. Nah, yang pertama kita diminta untuk menderive profit function, lalu menghitung harga, output, marginal cost, total revenue, total cost, profit atau loss, average cost, learner index, dan elasticity ya. Ketika dia itu berada di loss maksimum dan profit maksimum. Oke. Nah, untuk membedakannya nanti kita kasih kode 1 sama 2 ya, di mana 1 itu saat profit maksimum, 2 itu saat loss maksimum seperti itu. Nah, eh, tujuan dari soal ini pada dasarnya kita ingin melihat jika seandainya monopolistik itu seperti PCM dengan demand function yang sama, yang membedakan kan di apa namanya dari segi price decision ya. Kalau di PCM itu sebagai price taker, tapi kalau di monopolistik itu sebagai price maker. Nah, nanti kita akan melihat kalau secara teoritis pasti profit akan lebih gede di monopolistik ketimbang PCM dengan demand function yang sama. Oke. Nah, berarti kita terlebih dahulu cari perfect competition market dulu, ya. Jadi profit function untuk perfect competition market. Kita cari dulu profit untuk si PCM. Ingat rumus profit itu seperti apa? Rumus profit adalah oh ya, karena ini kita pakainya key besar ya. Kita menganalisisnya di level pasar, jadi pakai key besar aja. Ingat tadi di PCM tuh profit adalah P dikali Q dikurang C kali Q. Di mana price sama dengan marginal cost. Oke. Okay. Nah, berarti marginal cost itu adalah turunan dari total cost ya. Yang di atas ini adalah total cost. Nah, kita turunkan terhadap Q, hasilnya adalah 3Q kuadrat dikurang 118 Q ditambah 1315. Nah, harganya yang mana? Fungsi harga. Nah, berarti harganya itu adalah yang ini. Nah, teman-teman mesti tahu kenapa kita bakal masukin harga sama dengan marginal cost. Karena pada dasarnya ini tuh adalah kondisi pasar persaingan sempurna, di mana marginal cost itu adalah P supply atau inverse supply function, sedangkan P di sini adalah inverse demand function. Jadi, kalau teman-teman dapat soal seperti ini, agak berbeda ya. Tadi kan misalnya P itu udah dikasih tahu ya, P sama dengan sekian. Tapi di sini kita nggak dikasih tahu P-nya itu berapa. Nah, berarti P-nya didapat dengan menginverse demand function. Ya udah, ini dibikin ke P. Jadinya adalah 0,5 P sama dengan 500 min Q. Berarti P sama dengan 1000 dikurang 2 Q. Ya, kita masukin aja ke sini. 1000 dikurang 2 Q. Oke. Nah, coba teman-teman lakukan perhitungan ya. Pakai cara apa? Kalau teman-teman masih ingat, itu nanti pakai rumus ABC ya. Saya coba uraikan ya. Berarti kan ini jadi 3Q kuadrat dikurang 116 Q ditambah 315 sama dengan 0. Oke, jadi seperti ini. 3Q kuadrat dikurang 116 Q ditambah 315. Kan ini kurang ke sini 1000, ini ke sini plus 2 ya, jadi min 116. Ini tetap 3Q kuadrat. Nah, nanti teman-teman urai sendiri ya pakai rumus ABC. Saya review aja rumus ABC ya.
rumus ABC adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, nanti untuk mendapatkan X12, jadi bisa X1 atau X2, itu caranya gimana? Caranya adalah dengan cara min B plus minus akar diskriminan dibagi 2A C. Oke. Sorry. Min B plus minus akar D dibagi 2A, sorry. Di mana diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Oke. Nah, saya nggak akan menjabarkan di sini karena itu terlalu panjang. Saya akan langsung kasih tahu jawabannya. Tapi nanti dalam kasus angkanya diubah, misalnya soalnya tidak seperti ini, nah teman-teman bisa mengerjakan pakai rumus ini. Nah, nanti intinya teman-teman bakal dapat ketika 3Q kuadrat kurang 116Q plus 315 sama dengan 0, nanti bakal dapat Q1 itu ketika dia itu sama dengan 35,7278 dan Q2-nya itu adalah 2,9389. Oke, jadi kita dapat dua informasi nih. Ya, ketika P sama dengan MC sama dengan MR itu tercapai, ya, itu Q-nya antara 35,7278 atau 2,9389. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah keduanya ini menghasilkan profit maksimum? Jawabannya enggak. Ya, sama-sama MRMC, tapi kita mesti uji di SOC. Berarti salah satu ada yang loss maksimum, salah satu ada profit maksimum. Oke. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui dia profit maksimum atau loss maksimum? Nah, sebelumnya kita cari dulu pasangannya nih. Kalau Q1, P1-nya berapa? Kalau Q2, P2-nya berapa? Oke. Bagaimana cara nyari nilai P-nya? Cara nyari nilai P-nya ya tinggal dimasukin aja. Q yang kita punya ini, 35, sekian atau 2, sekian, itu masukin ke sini. Ke sini nih. Nanti teman-teman bakal dapat ya 1000 dikurang 2 Q. Ganti aja Q-nya jadi ini atau ini. Nanti dapat P1-nya itu sama dengan P1 itu sama dengan MC1 juga ya. Karena P sama dengan MC itu sama dengan 928,544. Oke. Sedangkan P2 sama dengan MC2 sama dengan 994,1222. Oke. Nah, dari sini baru kita bisa bentuk si fungsi apa namanya? Yang pertama-tama jadi kita ada dua simulasi. Simulasi Q1 sama simulasi Q2. Nah, misalnya kita mau melakukan simulasi Q1, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita masukin informasi harga 1. Jadi, profit ketika Q1 itu berarti P1 dikali Q1 dikurang TC. Berarti masukin nih, P1-nya adalah 928,544 dikali Q1 dikurang TC-nya adalah Q1 pangkat 3 ya. Kita salin aja total cost yang ini. Tapi dikasih kode 1 karena 1 itu menunjukkan ceritanya bentar. Ya ceritanya 1 itu yang profit maksimum, 2 loss maksimum. Nah, kita sebenarnya udah bisa menduga ya, sebenarnya 2 ini yang loss maksimum. 35 ini yang profit maksimum. Kan biasanya kalau lihat dari pola, ini tuh ceritanya kalau dia memproduksi dari fixed cost sampai ke 2, itu 2 itu akan menjadi loss maksimum, terus nanti dia setelah itu dia profit baru naik sampai profit maksimum tuh 35. Jadi kita udah menduga sebenarnya yang jadi 1 tuh yang paling gede. Nah, tapi kita tetap harus buktikan bahwa 35 ini yang profit maksimum. Jadi intinya pada saat Q-nya 35, sekian, ini kita jadiin Q1 aja, sedangkan ini jadi Q2, oke? Nah, berarti fungsi profit ketika Q-nya 1 itu jadi seperti ini. P1 kali Q1 kurang TC, P1-nya kita ganti sebesar 928,544 kali Q1 dikurang Q1 pangkat 3 dikurang 59 Q1 kuadrat ditambah 1315 Q1 ditambah 2000. Nah, ini adalah fungsi profit ketika dia itu Q1. Nah, lalu bagaimana kita menguji bahwa dia ini adalah profit maksimum? Nah, cara mengujinya adalah kita membuat
Pertama-tama kita uji turunan pertamanya dulu. Nanti kalau kita turunin fungsi profit terhadap Q1, nanti bakal dapat hasilnya adalah 928,5444 dikurang 3Q1 kuadrat ditambah 118 Q1 ditambah 1315. Nah, dan kalau kita ganti Q1-nya jadi sebesar 9, kita ganti Q1-nya jadi sebesar 35,7278, maka kita dapat ini hasilnya sama dengan 0. So aja masukin Q1 ke sini, Q1 ke sini, nanti hasilnya sama dengan 0. Dan ini membuktikan bahwa MR sama dengan MC itu tercapai gitu. Oke. Nah, untuk membuktikan dia profit maksimum, uji turunan kedua. Profit terhadap Q1. Oke. Ya udah ini tinggal diturunin. Jadi hasilnya adalah min 6 Q1 ditambah 118. Nah, apakah ini hasilnya kurang dari 0 atau bukan? Kita masukin aja Q1-nya sebesar 35,7278. Nah, setelah dimasukin, ternyata dapat hasilnya adalah min 96,3367. Yang berarti dia kurang dari 0. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa, oh terbukti bahwa ketika Q1 sebesar 35,7278, maka perusahaan mencapai profit maksimum seperti itu. Oke. Nah, berarti kita udah membuktikan bahwa kalau Q-nya sebesar 35,7278, maka profit itu akan maksimum dengan harga dan marginal cost sebesar 928,544. Nah, berarti kita tinggal cari profit TRTC, disuruhnya apa aja ya? Profit TRTC, profit average cost, learner index sama elasticity. Ya udah. Berarti pertama-tama kita cari dulu TR gitu ya. TR itu adalah P1 kali Q1. Kalikan aja, nanti teman-teman bakal dapat hasilnya itu sekitar, pokoknya teman-teman cari aja sendiri ya, nanti hasilnya itu sekitar 32.499,0556. Lalu total cost-nya, oh ya, untuk saya nyarinya profitnya dulu ya, karena kita udah dapat fungsi profit. Jadi kalau saya nyari profit dulu, baru nyari TR. Ini yang kedua. Yang pertama profit. Nah, tadi kan fungsi profitnya udah dapat yang ini. Kita ganti aja Q1-nya. Nanti bakal dapat profit itu sebesar 13.223,4177. Oke. Nah, karena profit adalah TR kurang TC, berarti TC adalah TR dikurang profit. Nah, berarti ini dikurang ini dapatlah si total cost. Hasilnya adalah sebesar 19.275,6379. Seperti itu. Oke. Nah, berarti bisa nggak kita cari average cost? Bisa. Berarti, oh ya ini kasih kode 1 ya, TR1, profit 1, TC1. Nah, berarti average cost 1 adalah total cost 1 dibagi Q1. Hasilnya adalah sebesar 539,5141. Oke. Nah, lalu learner index-nya bisa nggak kita cari? Bisa. Tadi rumus learner index di sebelumnya udah dikasih tahu ya. P dikurang MC dibagi P. Itu harus, nah berarti karena P sama dengan MC, berarti P dikurang MC per P sama dengan 0. Nah, elasticity-nya, rumus elasticity adalah 1 dibagi learner index. Berarti elastisitasnya tak hingga. Nah, ini berarti sesuai dengan teori pasar persaingan sempurna, di mana ketika pasar persaingan sempurna, nilai learner index sama dengan 0. Dan secara bersamaan, kita juga belajar bahwa ketika P sama dengan MR, berarti elastisitas itu menjadi tak hingga, seperti itu. Oke. Rumus, min 1 per LI atau min tak hingga. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya, teman-teman bisa mencoba, berarti kita udah simpulkan karena si Q1 itu profit maksimum, berarti Q2-nya ini adalah loss maksimum. Jadi lakukan aja hal yang sama.
Berarti profit untuk Q2. Berarti tadi kita bisa menyimpulkan bahwa ketika Q sama dengan Q1, berarti ini dia profitnya maksimum. Kenapa? Karena FOC sama dengan 0, SOC itu kurang dari 0, seperti itu. Oke. Nah, terus kita coba aja yang untuk yang kedua, profit ketika Q-nya 2, yaitu P2 dikali Q2 dikurang TC ketika Q2. Jadi nanti informasi Q jadi Q2 aja. Nanti hasilnya jadi P2-nya itu jadi 994,1222 Q2 dikurang TC-nya jadi Q2, yaitu total cost-nya itu adalah Q2 pangkat 3 dikurang 59 Q2 kuadrat ditambah 1315 Q2 tambah 2000. Buka kurung, tutup kurung. Oke. Nah, nanti ganti Q2-nya sesuai dengan hasil yang kita dapat, yaitu sebesar 2, Q2-nya itu sebesar, mana ya? Q2-nya sebesar 2,9389. Nah, kita masukin aja Q2-nya sebesar 2,9389. Nanti teman-teman bakal dapat hasilnya untuk turunan pertama, profit terhadap Q2, itu hasilnya bakal sama dengan 994,122 dikurang 3 Q2 kuadrat dikurang 118 Q2 ditambah 1315. Nah, diganti nilai Q2-nya dengan yang hasilnya yang 2, sekian ini. 2,9389. Nah, nanti bakal dapat ini turunan pertamanya sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Nah, lalu kita uji dengan turunan kedua. Turunan keduanya bakal jadi seperti ini. 6 Q2 dikurang 118. Min 6 Q2, di mana Q2-nya adalah 2, sekian. Nah, nanti kita masukin 2, sekian, nanti dapat hasilnya adalah 100,3667. Atau ini berarti dia lebih besar dari 0. Nah, berarti terbukti bahwa ketika Q-nya sebesar 2, maksudnya ketika Q sebesar Q2 atau sebesar 2, sekian, maka dia akan mendapatkan loss maksimum. Nah, ya udah kita tinggal cari aja besarnya loss. Berarti masukin, kita punya fungsi profit yang ini, kita masukin ini nilai Q2-nya sebesar 2, sekian. Nanti bakal dapat profitnya itu sebesar min 2459,8205. Jadi bisa kita simpulkan untuk pasar persaingan sempurna, kemungkinan dia beroperasi itu loss maksimum, kerugian minim, maksudnya keuntungan minimum itu sebesar rugi 2459 atau sekitar rugi 2500. Tapi keuntungan maksimum yang dia bisa raih itu adalah sebesar 13.223. Jadi rentangnya antara min 2000 sampai 13.223 kayak gitu, oke. Seperti itu. Jadi nggak mungkin profitnya di bawah ini, tapi juga nggak mungkin profitnya di atas ini. Ya, ini batas maksimum, ini adalah batas minimumnya. Oke. Nah, terus TR2-nya ya tinggal dicari aja. P kali Q2, berarti P-nya kan 994,1222 dikalikan Q2. Nanti dapat hasil TR2-nya adalah 2921,6157. Nah, berarti TC2-nya itu adalah profit yang kedua dikurang TR2. Nanti dapat hasilnya total cost-nya itu sebesar ini dikurang ini hasilnya adalah 5.380,4362. Nah, ya dong, karena profitnya negatif, berarti cost-nya lebih gede dari revenue. Nah, nanti kita bisa cari average cost-nya, total cost dibagi quantity, dapat hasilnya adalah 1.830,7717. Nah, coba kita lihat nih, apakah ketika, kan tadi kalau keuntungan maksimum terpenuhi nih ya, sesuai teori learner index-nya 0, elasticity-nya minta hingga. Nah, coba kita buktikan apakah ketika loss maksimum pun learner index itu sama. Nah, ingat learner index itu kan P dikurang MC dibagi P. Nah, karena loss maksimum P sama dengan MC tetap,
Berarti jawabannya apa? Linear index itu tetap sama dengan nol. Dan elasticity yang sebesar min 1 per linear index itu hasilnya juga min tak hingga atau min infinity. Maka terbukti sekalipun dia loss maksimum, linear index sama dengan nol dan elastisitas itu min tak hingga itu tetap tercapai. Dan kita bisa membuktikan bahwa oh ternyata terbukti nih bahwa kalau Q-nya sebesar 2, sekian, 2,8 ya, saya lupa. 2, 2, berapa ya? Ya, ketika Q-nya sebesar 2,9389 terbukti bahwa dia mencapai loss maksimum. Kenapa? Karena FOC-nya 0, SOC-nya itu lebih besar dari 0. Seperti itu. Oke. Nah, di video selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan untuk eh, jadi ini kita baru poin A, di mana poin A-nya itu baru pasar persaingan sempurna. Nah, nanti kita akan kerjakan untuk pasar monopolistik. Nah, kira-kira hipotesisnya adalah dari segi profitnya pasti akan lebih gede. Ya, profitnya akan lebih gede. Berarti profit maksimumnya bakal di atas. Kalau PCM, profit dalam kasus ini, profitnya sebesar 13.223,4177. Nah, nanti kita akan lihat bahwa profit maksimumnya harusnya lebih tinggi. Nah, bagaimana untuk loss maksimum? Apakah loss maksimumnya lebih rendah? Maksudnya lebih tinggi loss-nya atau lebih rendah? Nah, kita lihat aja nanti. Tapi kalau dari segi profit maksimum, udah pasti dia lebih tinggi. Oke? Nanti di video selanjutnya akan dilanjutkan untuk monopolistik, baik profit maksimum dan loss maksimum dengan poin B, dikaitkan dengan teoritis. Pastikan teman-teman sudah menonton video-video kami. Oke? Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.